Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 292. Di dalam kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama bercermin pada hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin dan mengingat kembali akan perintah Tuhan, agar kita saling mengasihi Allah dan mengasihi sesama, dan kita meneliti di dalam kehidupan diri kita, betapa kita telah berdosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah penyesalan itu kita nyatakan dengan pujian, Ya Allah Bapa. Kidung Jemaat 23 bait 1. menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku memenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar,
Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang berbelas kasihan kepada kami, memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kami, setiap kesulitan, yang berbelas kasihan sehingga terus memberkati kami. Dan pada saat ini pun oleh karena belas kasih Allah, kami boleh beribadah. Oleh karena belas kasih Allah kami dipelihara dengan berkat-berkat dan juga dengan sakramen perjamuan nanti. Kami percaya ya Tuhan, semuanya ini karena kasih Tuhan kepada kami. Untuk itu ajarlah kami senantiasa untuk terus selalu dan berusaha mengasihi Allah dan juga mengasihi sama kami. Kiranya ya Tuhan, belas kasihan Tuhan juga dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Mereka disembuhkan. Dan juga kami mohon setiap kami yang saat ini memiliki pergumulan, baik dalam kehidupan rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dan juga di dalam segala sesuatu, kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengatasi semua apa yang kami hadapi itu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, di dalam mereka saat ini belajar tanpa tatap muka. Kiranya Tuhan boleh menuntun, memberikan semangat untuk belajar, kedisiplinan, keteguhan, sehingga anak-anak kami ini Tuhan meraih masa depannya, apa yang dicita-citakannya, dan juga di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Kami mohon, biarlah gerejamu ini menjadi saluran berkat, menjadi saluran belas kasih Allah kepada saudara-saudara kami. Berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Mampukan kami untuk mengatasi setiap persoalan. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan dan kami hadapi itu semakin mendewasakan kami. Bersyukur padamu ya Allah. Kami juga berdoa untuk upaya-upaya di dalam mengatasi pandemi ini, yang saat ini sudah mulai menguji vaksin. Kiranya Tuhan yang campur tangan dan biarlah itu berhasil, sehingga kami merasakan satu kelegaan dan semakin banyak saudara-saudara kami yang tertolong. Berkati, lindungi mereka yang ada di barisan depan di dalam mengatasi ini. Mari Tuhan, berkati juga pemerintahan ini. Setiap pimpinan, setiap lembaga negara, Tuhan berkati dengan hikmat. Dan kami menyerahkan Tuhan hari-hari perjalanan hidup kami,
pelayanan kami di dalam penyertaan dan kasih Tuhan. Dan kini Tuhan akan memberkati kami dengan firman. Kiranya Tuhan menerangi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan juga berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Hanya kebenaran yang dari Tuhanlah yang boleh tersampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Matius 14, ayat 13 sampai 21. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 14, ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kesibukan kita, seringkali kita mengalami satu kelelahan karena banyaknya kesibukan dan banyaknya pekerjaan. Seringkali orang
sampai tidak sempat untuk beristirahat atau tidak sempat untuk meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu muncullah saat ini yang istilahnya yang sering disebut me time. Orang membutuhkan me time, di mana me time itu adalah orang meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, orang menyendiri, waktu untuk dirinya sendiri dan menikmati kesendirian itu. Ya, misalnya ada orang yang kemudian piknik, ada yang mungkin meditasi, ada juga mungkin yang melakukan perawatan tubuh. Namun ketika kita menyediakan atau sedang menikmati me time, kalau kemudian tiba-tiba anak kita menangis, atau tiba-tiba panjenengan mencium bau masakan yang gosong, atau misalnya tiba-tiba ada tamu, ada orang yang membutuhkan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengatakan, kosek aku lagi me time. Aku sedang menikmati waktu untuk diriku sendiri. Apakah seperti itu? Apakah kita kemudian akan menghentikan waktu me time itu, kemudian kita melakukan apa yang perlu dilakukan? Nah, itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus pada saat itu hendak menyingkir. Tuhan Yesus saat itu hendak beristirahat, meluangkan waktu setelah seharian melayani. Tentu kelelahan. Tetapi pada saat itu ternyata ketika ia sudah berusaha menyingkir, ternyata orang-orang datang kepada Yesus. Mereka datang membutuhkan pertolongan, membutuhkan Yesus. Sebenarnya bisa saja Yesus menolak. Saya sedang pengen sendiri. Saya sedang pengen katakanlah istirahat. Jika Yesus saat itu menolak, kita bisa membayangkan apa kata orang-orang saat itu. Banyak orang yang akan kecewa. Banyak orang-orang yang akan mengatakan, orang ini hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan kami yang kesusahan. Yesus bukanlah pribadi yang seperti itu. Yesus adalah pribadi yang tidak bisa berdiam diri ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, membutuhkan pelayanannya. Disitulah kemudian Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tergerak untuk melayani orang-orang yang saat itu ada di sekitarnya. Yang pertama yang menjadi perenungan kita adalah mengapa saat itu Yesus tergerak. Yesus tergerak karena ia menghayati, ia menyadari tugas pengutusannya. Saya sebagai apa dan siapa, kira-kira seperti itu. Karena Yesus harus menyatakan kasih Allah kepada semua orang, terutama mereka yang membutuhkan. Karena Kristus hatinya terarah pada Allah. Ia mengarahkan hatinya pada kehendak Allah, bukan pada kehendak dirinya sendiri. Dan yang pasti, Yesus tidak menganggap orang-orang saat itu yang datang padanya sebagai pengganggu. Yesus tidak pernah menganggap orang-orang yang ingin dilayani itu sebagai pengganggu. Lalu, apa yang menggerakkan hati Kristus pada saat itu?
jelas tergerak oleh belas kasihan. Bagi saya pribadi, menghayati kata belas kasih Allah atau belas kasihan dari Allah itu seperti begini. Ketika menghadapi sesuatu, seakan-akan ketika semuanya sudah menutup, seakan-akan semua celah sudah tidak ada lagi, seakan-akan tidak ada kesempatan lagi. Lalu tiba-tiba ada sebuah retakan, dan dari situlah cahaya itu menyelinap masuk. Saya menghayati sebuah belas kasihan seperti itu. Ketika semuanya sudah tertutup rapat, ada retakan, ada yang retak, ada celah, sehingga dari situlah kasih Allah itu mengalir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat dan merasakan, menikmati retakan atau cahaya yang masuk dari retakan itu, ini yang terasa sangat sungguh indah. Nah, oleh sebab itu, ini juga yang menjadikan kita pun bersama-sama merasakan betapa kasih Allah itu nyata. Atau boleh juga kita memahami, merasakan kasih Allah itu seumpama seperti seorang pedagang di pinggir jalan. Waktunya sudah malam, kira-kira jam 11. Pun wayahe kukut, sudah berkemas-kemas, ning dagangane utuh. Lalu tiba-tiba ada orang yang menghampiri tuku, membeli. Itulah rasanya belas kasihan dari Allah. Dan kemudian bagaimana Yesus tergerak? Yesus tergerak dengan Ia memberi apa yang mereka perlu. Saat itu mereka perlu makan. Mereka saat itu sedang lapar. Itu yang dibutuhkan, itu pula yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi ada satu hal yang indah ketika Tuhan Yesus akan memberi atau akan menyatakan mukjizat itu. Yesus tidak memonopoli. Dia punya kuasa, dia punya segala-galanya, dia Tuhan. Tetapi tidak kemudian Tuhan mengatakan, wis kowe do sumingkira kabeh tak atasane dhewe. Tidak seperti itu. Wis pokoke apa sing ana nggonmu buak kabeh tak ganti, tak atasane dhewe. Tidak seperti itu. Yesus tidak menganggap, tidak memandang murid-murid hanya sebagai kacung. Tetapi memandang mereka sebagai rekan sekerja. Dari dialog itu, seakan-akan Yesus mengatakan, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Mereka mengatakan kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan mengatakan, berikanlah itu kepadaku. Dari sini kita memahami akan sebuah formulasi dari sebuah mukjizat. Ketika diberikan, lalu Yesus menengadah ke langit, dan kemudian Ia mengucap berkat, mereka diberi makan. Yang pertama formulasi guru dan murid, yang kedua formulasi mukjizat. Saya akan mengatakan formulasi mukjizat. Ada yang mengatakan bahwa mukjizat itu berarti adanya sesuatu itu dari yang tidak ada. Tidak ada sama sekali menjadi ada. Atau adanya sebuah perubahan spontan. Misalnya orang mati bangkit.
atau orang yang sakit tiba-tiba sembuh, ya. Dari yang ada menjadi ada, atau sebaliknya, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, itulah seringkali orang mengukur mujizat. Mujizat kuwi nek saka sing ora ana dadi ana, atau sebaliknya, itu mujizat. Tetapi mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jika definisi itu yang kita pakai, enggak berlaku untuk apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, ada bahan 5 roti dan 2 ikan. Jadi formula mujizat yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini adalah pelipat gandaan. Yang awalnya sedikit menjadi banyak. Yang pada awalnya kurang menjadi cukup, bahkan berlebih. Nah, jadi untuk sebuah pelipat gandaan, murid-murid punya roti, Yesus punya kuasa. Perpaduan itulah yang menyebabkan terjadinya sebuah mujizat. Jadi dari bacaan ini kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita, apa yang ada pada kita, lalu kita serahkan pada Allah, biarlah Allah yang bekerja. Kuasa Allah yang melanjutkannya. Ada usaha dari manusia, ada kuasa Allah. Jadi, saya boleh mengatakan di dalam kerja, di dalam usaha, disitulah kuasa itu mengalir. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara misalnya pengen hidup berkelimpahan, ya berusaha, jangan bermalas-malasan, jangan kemudian kita hanya berharap lalu berdoa semoga Tuhan kirim wesel atau transfer uang bermiliar-miliar. Tidak. Apa yang ada pada kita, itu yang kita upayakan, kita serahkan pada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kenapa sisa-sisanya itu harus dikumpulkan? Kenapa sisa-sisa itu tidak dikumpulkan? Toh itu hanya sisa-sisa, kenapa tidak dibuang saja? Sebab Tuhan menghendaki tidak boleh ada berkat yang disia-siakan. Tidak boleh berkat itu ada yang terbuang. Semuanya harus terpakai. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dari perumpamaan ini bukan hanya berbicara tentang masalah perut, bukan hanya berbicara tentang masalah makanan, tentang roti, tetapi mujizat ini mengajarkan tentang sebuah perubahan hati, yaitu yang tadinya memikirkan dirinya sendiri menjadi memikirkan sesama. Dari yang egois menjadi mengasihi. Dari yang memungut kemudian memberi. Inilah yang diajarkan dan diteladankan Tuhan kepada kita. Ketika ia hendak menyendiri, tetapi ia melayani orang-orang yang saat itu membutuhkan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memasuki pelayanan sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Layanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud: 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita sendiri. Dan hendaknya kita masing-masing bertanya sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan, supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada kami di dalam Yesus Kristus. Serta kami senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin.
Dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak. Kita mengingat bahwa saat ini kita tidak hanya makan dan minum, tapi mengenang akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengingat Tuhan Yesus Kristus dan kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, seperti roti dan anggur, yang dapat menyegarkan tubuh kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Saudara hamba Tuhan, perkenankan saya bertanya, adakah yang belum terlayani? Puji Tuhan. Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna dan membebaskan kita dari dosa, makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Waktu hamba Tuhan perkenankan saya bertanya, adakah yang belum terlayani? Tuhan. Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Minumlah. Memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Dan marilah di dalam hati kita mengucap demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas kita tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan selalu dinyatakan. Melalui sakramen ini, kita sudah dipelihara oleh Tuhan, menguatkan jasmani dan rohani kita. Atas pemeliharaan Tuhan ini, marilah kita nyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan perjamuan kudus. Tuhan memberkati.
Dan selain persembahan khusus perjamuan kudus, kita pun juga diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan atau persembahan reguler mingguan. Dan kita dasari dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Pengumpulan persembahan diiringi pujian Kidung Jemaat 387 bait 1. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, disyukur kami naikkan padamu atas pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami, terkhusus melalui sakramen perjamuan ini. Sehingga dari sinilah kami mempercayakan kehidupan kami, mempercayakan pada pemeliharaan Tuhan. Dan juga kami percaya selalu ada belas kasih Allah untuk kami. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan ungkapan rasa syukur kami ini. Kami selalu percaya berkat Tuhan tidak pernah berubah. Aliran berkat kasih kuasa Tuhan tidak pernah berhenti. Sehingga kami dimampukan menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Marilah bersama-sama dengan seluruh umat Allah di segala tempat dan di segala zaman, kita bersama-sama mengucapkan, memperbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Jadilah saluran berkat Tuhan. Selalu rasakanlah belas kasihan Allah, dan itulah yang mengubahkan kita. Dan itu pula yang mari kita bagikan kepada sesama kita. Kami senantiasa berdoa untuk Bapak Ibu Saudara jemaat semua, agar tetap dilindungi dan senantiasa diberi kesehatan. Dan kini, di dalam kerendahan hati, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, serta dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara, sekarang ini dan selamanya. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak